الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله. Kita berkumpul di waktu ini di Masjid Ma'had Ibnul Qayyim Balikpapan dalam rangka untuk melakukan salah satu amalan besar dalam Islam, yaitu amalan talabul ilm, mempelajari dan menuntut ilmu. Sebuah ibadah yang boleh dinilai sebagai ibadah terbesar terkhusus di masa kita hidup ini. Sebuah ibadah yang mengandung maslahah dan manfaat bagi akidah kita, manhaj kita, ibadah kita, akhlak dan muamalah kita, yang dengannya kita bisa berta'abbud, menunaikan kewajiban ibadah dengan segala bentuknya, yang zahir maupun yang batin, di atas pondasi ilmu atau di bawah penerangan cahaya ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah rasulnya serta bimbingan para ulama generasi as-salafus salih dan yang mengikuti jejak mereka, prinsip mereka hingga akhir zaman nanti. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tema majelis kita kali ini seperti yang sudah antum dengar bersama, yaitu kaidah-kaidah syar'i bagi seorang muslim dalam menghadapi atau menyikapi berbagai fitnah yang terjadi di masanya. Pembahasan ini menjadi salah satu pembahasan terpenting dalam kehidupan kita, terkhusus
Pembahasan ini akan menjadi sebagai salah satu pembahasan terpenting bagi hamba-hamba Allah di antara kita ini yang mengerti tentang mahalnya istiqamah, yang memahami betapa tingginya nilai dan harga istiqamah di atas manhaj ahli sunnah, di atas akidah as-salafus salih, dan mengerti tentang bahayanya penyimpangan, bahayanya kesesatan di dunia dan di akhirat ketika seorang tergelincir dan keluar dari bimbingan al-manhaj dan al-aqidah as-sahihah yang benar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus ketika kita mendengar atau membaca ayat Innal ladzina qalu Rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Al-ayat. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah menyatakan, meyakini, berikrar bahwasanya Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah di atas keyakinan dan keimanan tersebut sekaligus dalam menghadapi berbagai lawazim atau konsekuensi pernyataan imannya tersebut, maka sungguh ketika al-maut akan mendatangi dia, para malaikat berbondong-bondong turun menemuinya atas perintah Allah dan menyampaikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian, wahai orang-orang yang beristiqamah, janganlah kalian ini takut dan khawatir. Dan seterusnya dari berbagai kabar gembira yang disebutkan dalam ayat ini. Betapa mahalnya al-istiqamah itu bagi seorang mukmin, terkhusus seorang mukmin yang berilmu, yang mengerti dan paham bahwa ternyata istiqamah itu sesuatu yang sulit. Karena dia tahu dan mengerti bahwasanya jurang-jurang fitnah dan duri-duri fitan itu banyak bertebaran di sekitarnya, sehingga terasa sulit untuk bisa bertahan, mempertahankan akidah dan iman dan manhaj taqwa. Sungguh suatu yang mahal bagi seorang mukmin yang mengerti tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mengerti tentang dan beriman tentang ketentuan takdir Allah, sehingga dia mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan keselamatan akidah dan manhajnya serta imannya, takwanya, dari kemungkinan dia tergolong dalam takdir Allah sebagai hamba-hamba Allah yang jatuh dalam fitnah. Dia beriman kepada ketentuan takdir yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Fitnah pasti berdatangan dan bermunculan serta menyerang setiap hamba. Beragam fitnah tersebut, baik fitnah dalam jenis syubhat, beragam bentuk, warna dan kadarnya, ataupun fitnah dalam bentuk syahwat, beragam pula bentuk, warna dan kadarnya.
suatu kepastian, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan itu sebagai salah satu ketentuan takdir yang Allah beritakan dalam berbagai ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Ali Imran, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Sungguh Allah tidak akan pernah membiarkan kaum mukminin ma kana Allahu liyadharal mu'minina, Allah tidak akan pernah membiarkan kaum mukminin ala ma antum alaih, tetap berada dalam kondisi yang antum sekarang menjalaninya, bercampur baur, hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai Allah memisahkan orang-orang yang khabith, yang jelek keimanannya, jelek ketakwaannya, tidak jujur dalam keimanannya, minat thayyib, dari orang-orang yang baik, jujur, benar, istiqamah dalam keimanannya, akidah dan manhajnya. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Allah dalam ayat ini berbicara tentang kaum mukminin dan kita termasuk di dalamnya. Saya dan antum. Ma kana Allahu liyadharal mu'minin. Allah tidak menyatakan ma kana Allah liyadharan nas. Tidak Allah akan membiarkan manusia, tidak demikian, tetapi lebih khusus kaum mukminin. Kita termasuk di dalamnya. Bahwa akan menimpa kepada kita fitan. Kita termasuk media dari fitnah itu tadi. Untuk terpisahkan mana di antara kita yang memang mukmin dengan iman yang benar, jujur, konsekuen, komitmen, dan seterusnya. Dan mana di antaranya, di antara kita ini, termasuk yang ada sekarang ini, yang tidak demikian keberadaannya. Liyamizal khabith minat thayyib. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kepastian Allah tegaskan dalam ayatnya yang lainnya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira, wahai kaum mukminin, lagi-lagi kaum mukminin, bahwa kalian ini akan masuk jannah, akan masuk surga dalam keadaan belum terpisahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala siapa di antara orang-orang di antara kalian yang jahadu, bersungguh-sungguh berjuang memerangi hawa nafsunya dengan segala bentuk jihad dan mujahadah, menahan diri, menahan hawa nafsunya, dan orang-orang yang sabar di dalam melakukan mujahadah itu tadi. Nah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kalian akan menyangka bahwa kalian akan masuk surga, masuk jannah, sementara belum datang kepada kalian berbagai ujian, fitnah yang telah menimpa atau seperti yang telah menimpa orang-orang yang sebelum kalian. Sungguh orang-orang beriman sebelum kalian
telah menimpa kepada mereka kemiskinan, kefakiran, penyakit, kegoncangan mental dan jiwa akibat mempertahankan iman. 3 ayat ini dengan pasti menegaskan kepada kita bahwa fitnah itu pasti datang. Sejauh tingkat keilmuan seseorang dengan taufik Allah, tentunya dia akan lebih memiliki sensitivitas menilai dan membaca fitnah. Sesuai dengan tingkat dan kadar keilmuan seorang mukmin, sejauh dan setinggi itu pula lah kemampuan yang dia miliki dengan taufik Allah untuk mengantisipasi fitnah sebelum datangnya. Semakin seorang itu jauh dari ilmu, semakin minim tingkat pengetahuannya tentang Al-Quran dan Sunnah, serta bimbingan para ulama generasi salafus saleh, semakin dia tidak memiliki sensitivitas menghadapi berbagai fitnah, apalagi untuk sampai memiliki kemampuan mengantisipasi fitnah sebelum datangnya. Lebih jauh lagi dan lebih tidak mungkin. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ayat yang keempat. Nah, sebagaimana biasanya, sebagaimana makna fitnah itu diantaranya adalah ujian dan ikhtibar, maka majelis kita pun akan ada ujian dan ikhtibar. Sebagaimana fitnah itu datangnya juga mendadak, tidak tahu siapa yang dikena, siapa yang dituju, maka majelis kita pun akan ada ujian mendadak. Antum siap-siap, baik yang duduk di depan, di tengah, di belakang, samping kanan maupun samping kiri, akan ada pertanyaan mendadak. Contoh pertanyaannya, apa makna ini, apa makna itu, apa dalil ini, apa dalil itu, ayat ini apa maknanya, hadis ini apa maknanya. Maka antum siap-siap menghadapi fitnah. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan begitu saja menyatakan dan mempersaksikan dirinya sebagai mukmin, saya beriman, kami beriman, dalam keadaan la yuftanun, tidak ditimpakan kepada mereka fitnah? Siapa topik ayat ini? Kaum mukminin ataukah kufar? Mukminin lagi. Allah menyatakan ahasiban nas, manusia. Tetapi Allah lanjutkan, ayyaqulu amanna. Ahasiban nas ay yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja? Mereka menyatakan bahwa diri mereka atau diri kami beriman. Saya mukmin kepada Allah, saya beriman kepada yaumil akhir, saya beriman kepada Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya. Wahum la yuftanun, dalam keadaan mereka tidak diberi fitnah, tidak diberi ujian. Allah tegaskan ayat ini pada ayat berikutnya. Walaqad
fatanna. Sungguh demi Allah kami telah memberikan fitnah. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh demi Allah telah kami berikan fitnah kepada orang-orang beriman sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sehingga benar-benar mengetahui dan terpisahkan orang-orang yang sadaqu, jujur dalam keimanannya. Bagaimana terbukti bahwa imannya jujur? Tidak main-main, tidak setengah-setengah. Karena adanya ujian itu tadi. Wala ya'lamannal kadhibin, dan pasti akan nampak, ketahuan, terpisahkan di sisi Allah orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Ayat ini juga topiknya kaum mukminin dan kita termasuk di dalamnya. Maka memang fitnah itu dalam rangka untuk memisahkan. Dijelaskan oleh para ulama al-fitan, oleh para pakar bahasa, al-fitan itu adalah kata jamak dari fitnah. Al-fitan itu adalah kata jamak dari fitnah. Nah, apa itu fitnah? Secara bahasa, biasanya pengetahuan kita tentang makna sebuah kata secara bahasanya itu membantu kita untuk memahami makna kata tersebut secara syar'i. Fitnah itu diambil dari kata-kata mereka, orang-orang Arab terdahulu. Fatantuz zahaba idza adkhaltahu an-nara liyatamayyaz al-jayyid minhu minar raji. Kata orang dahulu, orang Arab itu menyatakan, aku beri fitnah emas ini. Tahu emas? Ya, emas. Maknanya apa? Kata-kata aku fitnah emas ini, aku masukkan dia ke dalam api yang membara agar terpisahkan. Mana yang benar-benar emas murni, mana yang unsur-unsur logam lainnya, tembaga, besi dan yang lainnya. Terpisahkan. Semakin api itu panas, semakin terpisahkan. Semakin fitnah itu semakin dahsyat, semakin terpisahkan. Mana yang emas murni 24 karat, mana yang tidak. Ini asal muasal kata fitnah. Kalau antum sudah paham ini akan membantu antum untuk punya gambaran apa itu sebenarnya fitnah. Maka demikian pula fitnah dalam urusan agama ini sudah merupakan kepastian. Fitnah tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan saja. Kalau tadi mukminin secara umum, lebih khusus lagi di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab." Perhatikan ayat ini baik-baik. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat kezaliman saja, baik kezaliman terhadap orang lain ataupun kezaliman terhadap dirinya dengan berbuat kemaksiatan dan pelanggaran.
Tidak hanya menimpa jenis yang ini saja, tetapi menyeluruh tanpa pandang bulu, termasuk orang-orang yang soleh sekalipun. Fitnah itu datang, menyerang, menimpa. Kalau tadi kita telah tahu makna al-fitnah secara apa? Bahasa, maka al-fitnah, kata-kata fitnah secara istilah itu maksudnya kalau disebutkan di dalam Al-Quran, kata-kata fitnah, atau disebutkan dalam hadis, atau disebutkan oleh para ulama, maknanya adalah al-imtihan wal-ikhtibar wal-ibtila, ujian dan bala. Ujian intinya adalah fitnah itu secara istilah maknanya ujian. Nah, fitnah ini kata Allah dalam ayat yang tadi saya sebutkan dalam surat Al-Anfal, tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat kezaliman atau kemaksiatan saja, tetapi menimpa semua orang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan seperti ini saya maksudkan pertama kali dan terutama itu adalah nasihat untuk saya pribadi. Walaupun saya menyampaikan materi ini sebagai nasihat secara zahir untuk antum, tetapi saya niatkan pembahasan ini di majlis ini ataupun majlis yang lainnya itu adalah untuk saya pertama kali. Kemudian saya harapkan juga bermanfaat untuk antum. Bahwa tak seorang pun dari kita yang boleh merasa aman dari fitnah. Dari kemungkinan dia diserang oleh fitnah dan jatuh, terkapar. Tidak dibenarkan bagi seorang di antara kita untuk merasa aman dari kemungkinan datangnya fitnah, menyerang iman dia, menyerang manhaj dia, menyerang akhlaknya, menyerang manhaj dan takwanya. Tidak boleh merasa aman. Karena ketika seorang mukmin merasa aman dari kemungkinan datangnya fitnah menyerang diri dia, di saat itulah fitnah itu sudah datang. Di saat seorang mukmin merasa aman dari kemungkinan diserangnya oleh fitnah, baik dalam bidang akhlak, akidah, manhaj maupun ibadah dan muamalahnya, maka fitnah telah menyerang dia di saat itu pula. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita berbicara panjang tentang jalan keluar dan kaidah-kaidah yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian disimpulkan oleh para ulama dan dijelaskan kepada kita, penting untuk sekelumit kita mengetahui bentuk-bentuk mafsadah, bentuk-bentuk efek negatif yang muncul karena adanya fitnah. Sehingga tujuan saya menyebutkan ini dahulu agar kita lebih paham tentang pentingnya tema ini. Ketika fitnah menyerang seorang muslim, di antara mafsadah yang
bisa muncul adalah seorang muslim itu tidak menyangka karena dahsyatnya fitnah tadi, dia tidak menyangka bahwa ternyata di sore hari dia telah menjadi seorang kafir dalam keadaan dia tadi pagi masih mukmin. Tidak menyangka karena dahsyatnya fitnah. Pagi hari dia masih mukmin, tiba-tiba di sore hari dia telah menjadi musyrik, telah menjadi mulhid, menjadi zindiq, menjadi kafir karena dahsyatnya fitnah. Apa mungkin? Ya, sangat mungkin karena Rasulullah telah memberitakannya. Sebagaimana dalam hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah menyatakan fitanan kaqita'il lailil muzlim. Fitnah-fitnah itu akan datang bagaikan potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seorang itu memasuki waktu pagi dalam keadaan dia mukmin, masih beriman kepada Allah, bertauhid. Tiba-tiba di sore hari dia telah menjadi kafir atau menjadi musyrik dan seterusnya. Berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, apakah mungkin? Ya, mungkin. Karena Nabi telah memberitakannya. Tadi sudah saya katakan, sejauh keilmuan seseorang dan setinggi tingkat dan kadar keilmuan seorang mukmin, semakin besar kemampuan dia untuk menilai dan memahami permasalahan ini. Menilai dan memahami bahayanya fitnah. Semakin tinggi tingkat keilmuan seorang muslim, semakin dia bisa menjawab, apakah mungkin di pagi hari dia mukmin, di sore hari dia menjadi musyrik. Semakin mudah bagi dia menyatakan, ya mungkin. Karena dia punya ilmu. Dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil sunnah, fakta sejarah. Tapi semakin seorang jauh dari ilmu, semakin seorang jauh dari bimbingan dalil-dalil Quran dan sunnah dan bimbingan para ulama, semakin dia menyatakan, nggak mungkin. Lawang saya tadi sholat subuh dan sekarang saya menghadiri kajian. Apa mungkin saya nanti sore menjadi kafir? Semakin rendah tingkat keilmuan seorang, semakin dia mengheran-herankan masalahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di hadis yang sama pula disebutkan di antara efek negatif dan mafsadah yang mungkin muncul karena dahsyatnya fitnah adalah seorang hamba itu bisa menjual akidahnya, menjual imannya, menjual manhajnya, menjual ibadahnya untuk sesuatu duniawi yang bernilai sangat rendah. Di hadis yang sama, hadis siapa? Sahabat Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya, menjual akidahnya, prinsipnya, manhajnya, ibadahnya untuk sesuatu duniawi yang sangat rendah. Bi'aradin minad dunya, sesuatu duniawi yang sebenarnya enggak ada nilainya. Dua akibat negatif sekaligus dalam hadis yang sama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih terkait dengan efek negatif yang kedua tadi, namun memberikan gambaran lebih jelas kepada kita tentang efek-efek negatif dan mafsadah yang muncul dari fitnah adalah seorang hamba muslim itu di saat-saat fitnah dahsyat
muncul sebagai lawazim, sebagai konsekuensi akidah yang dia yakini, sebagai lawazim manhaj yang dia pegang. Dahsyat sekali fitnah itu sampai dia tidak peduli lagi dari mana dan dengan cara apa dia mendapatkan hartanya. Dahsyatnya fitnah. Apakah harta tersebut didapat dari tempat dan jalan atau cara yang halal ataukah yang haram? Tidak peduli lagi seorang mukmin karena dahsyatnya fitnah. Yang tadi digambarkan di dalam ayat, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk jannah padahal belum datang kepada kalian, belum menimpa kalian ujian yang telah menimpa kepada orang-orang yang sebelum kalian? Massathumul ba'sa wadh-dharra, sungguh telah menimpa kepada orang-orang mukmin sebelum kalian al-ba'sa wadh-dharra, kemiskinan, kefakiran, penyakit, musibah, malapetaka akibat fitnah itu tadi menimpa kepada mereka, dan mereka bersabar mempertahankan diri, mempertahankan iman, sampai mereka menjadi orang-orang yang miskin, menjadi orang-orang yang berfisikkan lemah. Wazulzilu, mental mereka pun digoncang, diserang, diteror mentalnya. Maka dalam kondisi seperti itu, seorang muslim yang tidak sabar mempertahankan akidah, tidak mengerti mahalnya nilai istiqamah di atas manhaj dan iman, mereka tidak peduli menjual agamanya, akidahnya untuk sesuatu duniawi. Sehingga dengan itu dia tidak peduli dari mana dan dengan cara apa dia mendapatkan harta. Inilah yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha min al-mal amin halalin amin haramin. Pasti, sungguh demi Allah, pasti datang kepada manusia ini, terkhusus mukminin yang diuji, akan datang pasti sebuah zaman, sebuah waktu, sebuah masa di mana seorang hamba itu tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, dari jalan yang halal ataukah yang haram. Pasti datang. Beda dengan di masa dahulu, di masa Rasul dan generasi salafus saleh. Mereka sangat peduli dan sangat hati-hati di dalam mendapatkan harta, sehingga mereka benar-benar menyaring dan mengoreksi, mengevaluasi dari mana mereka mendapatkannya. Dalam rangka apa? Menjaga keimanan mereka dari serangan fitnah, mempertahankan istiqamah, takwa dan akidahnya. Terlalu banyak untuk disebutkan sejarah dalam biografi para ulama kita untuk permasalahan yang satu ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itulah dahsyatnya fitnah. Sehingga mendorong seorang atau menyeret seorang muslim untuk tidak peduli. Dia sudah tidak mampu mempertahankan akidah dan iman yang dia yakini. Dia paham Allah melarang ini. Iya, tapi bagaimana? Coba antum perhatikan, fitnah sudah masuk ke kalbunya. Kalau saya nggak begini nanti gimana? Masuk lagi fitnah itu. Sehingga muncullah sikap yang disebutkan oleh Rasul, la yubalil mar'u
tidak peduli lagi seorang hamba tadi dalam mendapatkan penghasilannya. Ini juga bagian daripada mafsadah atau efek negatif yang muncul dari fitnah yang menimpa seorang muslim. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di antara juga efek negatif sebuah fitnah adalah terjadinya perselisihan dan perpecahan yang menimpa umat. Perselisihan dan perpecahan yang akan menimpa umat sebagai mafsadah atau salah satu mafsadah dari fitnah atau ibtila yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebuah mafsadah yang sangat besar yang juga telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Apa yang menyebabkan terpecahnya mereka? Fitnah. Ya. Dalam sejarah berbagai fitnah terjadi menyebabkan munculnya berbagai firqah-firqah tadi. Berbagai fitnah terjadi. Nah, fitnah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib memunculkan firqah-firqah berikutnya. Muncul firqah Rafidhah, Syiah, muncul firqah Nasibiyah. Nah, semakin berpecahnya kelompok-kelompok Khawarij menyikapi peristiwa tersebut. Bahkan sebelumnya, yaitu peristiwa terbunuhnya Khalifah Ar-Rashid Ats-Tsalits, Khalifah dari Khulafa Ar-Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan, terjadi fitnah terbunuhnya Khalifah Utsman. Apa yang muncul setelah itu? Fitnah berikutnya, perpecahan terjadi. Kita belum berbicara tentang bagaimana jalan keluarnya, tapi kita hanya menyebutkan bahwa sebuah fitnah itu di antara mafsadahnya memunculkan perpecahan di tengah umat. Nah, dan ini terus berlanjut dari zaman ke zaman sampai hari ini. Sampai hari ini. Bahwa fitnah itu akan menimbulkan ikhtilaf dan tafarruq, perselisihan dan perpecahan. Di antara mafsadah fitnah yang menimpa sebuah kaum, menimpa seorang pribadi muslim atau mukmin adalah sikap mencari jalan keluar dan solusi, fatwa dan bimbingan dari para juhala, dari selain ahlinya, mencari bimbingan dan solusi dari problem yang menimpanya atau menimpa kampungnya atau negerinya dan umatnya kepada selain pihak-pihak yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini sikap tercela yang semakin menyeret seorang mukmin kepada jurang fitnah yang semakin dalam. Salah satu contoh, wafatnya seorang alim, kematian seorang alim, seorang ahli ilmu dari kalangan ulama, itu adalah fitnah menimpa umat. Fitnah menimpa kaum mukminin.
Karena ketika seorang alim itu mati, meninggal dunia, wafat di sebuah negeri, di sebuah daerah, yang tadinya dia menjadi panutan, bimbingannya didengar oleh semua yang ada di sana, kebijakan-kebijakannya dijadikan sebagai rujukan. Ketika sang alim tadi wafat, maka itu merupakan fitnah, ibtila, imtihan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Apa tujuannya? Yang tadi sudah disebutkan dalam berbagai ayat. Liyamizal khabitha minat thayyib. Untuk memisahkan mana orang-orang yang khabith, yang jelek, akidahnya, akhlaknya, imannya, manhajnya, terpisahkan dari orang-orang yang thayyib, yang baik, jujur, imannya benar, akhlaknya lurus, akidahnya terpisahkan. Tadinya campur baur. Ya. Begitu diberi fitnah, satu tetes fitnah, terpisahkan. Contoh, salah satu contoh fitnah adalah wafatnya seorang alim yang menjadi panutan di sebuah daerah, di sebuah negeri, di suatu lingkungan. Ini yang diberitakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang selainnya. Rasulullah menyatakan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu serta-merta dicabut demikian, tetapi dengan cara Allah mencabut ilmu itu dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman, sampai-sampai kalau Allah sudah tidak menyisakan seorang alim pun, baik secara menyeluruh di muka bumi ataupun di suatu tempat tertentu, ya, di suatu daerah atau lingkungan tertentu. Maka dari itu, ketika meninggal dunia Syu'bah ibn al-Hajjaj, Syu'bah ini tergolong ru'us tabaqat atba' tabi'in, pembesar ulama dari tabaqah peringkat tabi'ut tabi'in, di atas al-Imam Asy-Syafi'i atau di atas ala qaul di atas al-Imam Ibnu Mubarak dan yang semisalnya. Di atas itu setara dengan al-Imam Malik, At-Tsauri. Ketika meninggal dunia, ulama pada waktu itu menyatakan lamma mata Syu'bah qalu mata al-hadis. Dengan wafatnya Imam Syu'bah, para ulama menyatakan ilmu hadis telah wafat pula. Padahal di situ masih lahir dan masih ada ulama-ulama besar, Ibnu Uyainah, Ibnu Al-Madini, Ibnu Al-Mubarak, yang mendapat gelar Amirul Mukminin fil Hadis juga. Tetapi dengan wafatnya Syu'bah, disebutkan oleh para ulama matal hadis, telah wafat pula ilmu hadis. Setelah itu padahal muncul Al-Bukhari, Muslim, Ad-Darqutni, Abu Dawud dan yang lainnya. Tapi kenapa? Yaitulah, pada diri seorang Syu'bah ada sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ketika wafat Syu'bah, kelebihan inilah akan hilang, yang bisa-bisa menjadi berkurangnya keutamaan pada umat ini, berkurangnya ilmu. Barakallahu fikum. Rasulullah melanjutkan, hatta idza lam yubqi 'aliman, sampai-sampai kalau sudah tidak Allah sisakan lagi seorang alim, baik secara menyeluruh di dunia ataupun di teritorial tertentu, yang sebelumnya alim tersebut menjadi rujukan, wafat.
Apa yang muncul di balik fitnah dan ujian ini? Ittakhadzan nasu ru'usan juhala. Maka manusia akan mencari bimbingan, fatwa, solusi dari berbagai problem yang mereka hadapi dari para pimpinan-pimpinan yang jahil atau pemuka-pemuka juhala. Fadallu, akhirnya manusia itu tersesat. Wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Ini diantara efek negatif sebuah fitnah. Di berbagai negeri terjadi, di masa kita pun terjadi. Wafatnya seorang alim menjadi ujian besar. Wafat beliau, tiba-tiba muncul fitnah. Apa tujuannya? Liyamizal khabitha minat tayyib. Untuk memilah, terpisahkan mana yang jelek dan mana yang baik. Kita pun sekarang terus diberi ujian oleh Allah dengan berbagai bentuk dan warnanya. Dan kita pun termasuk dari program tadi untuk dipisah mana yang baik dan mana yang buruk di antara kita. Sehingga seorang mukmin itu merasa takut, dia khawatir terhadap keselamatan iman, akidah dan manhajnya. Sekali lagi, nasihat ini untuk saya pertama. Kemudian antum, yang kita nggak tahu. Kalau kita lolos dari fitnah pada hari ini atau kemarin, belum tentu kita bisa menyelesaikan dan lolos dari fitnah pada hari ini. Kalau kita hari ini pun berhasil dengan izin Allah lolos dari fitnah, fitnah berikutnya belum tentu kita berhasil. Jangan kita telah berada besok di tengah-tengah fitnah dan berjalan di tengah-tengah fitnah. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di antara efek negatif fitnah yang berikutnya adalah hilangnya stabilitas keamanan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sirnanya keamanan, kenyamanan, stabilitas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dalam keseharian disebabkan oleh fitnah ini tadi. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataqarabu az-zaman wa yuqbadu al-ilmu wa yulqa ash-shuh wa tadhharu al-fitan wa yakthuru al-harj. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatl qatl. Al-qatl al-qatl. Semakin dekatnya masa, semakin dekatnya waktu itu semakin berdekatan. Dalam riwayat hadis Tirmidzi, as-sanah kasyahr wasyahr kal usbu' wa kal jumu'ah wal jumu'ah kal yawm. Sampai masa setahun itu bagaikan sebulan, sebulan itu bagaikan sepekan, sepekan itu bagaikan sehari. Yataqarabuz zaman wa yuqbadul ilmu, dan ilmu itu dicabut oleh Allah. Ini bentuk-bentuk fitnah.
Wa tadhhar wa tadhkurul fitan, dan semakin banyak intensitas fitnah. Wa yakthurul harj, dan semakin meningkat pula intensitas al-harj. Para sahabat bertanya, "Wa mal harju ya Rasulullah?" Apa itu definisi al-harj? Qala al-qatl, pembunuhan demi pembunuhan. Fitnah. Pembunuhan ada yang terjadi karena faktor ekonomi. Karena telah dalam hadis ini juga wa yulqa asyuh, dan Allah tanamkan, Allah lemparkan perasaan atau sikap dan akhlak kikir menimpa banyak manusia. Di antara sebabnya ini munculnya pembunuhan demi pembunuhan, masalah perekonomian. Barakallahu fikum. Atau masalah yang lainnya. Kalau masalah perekonomian, masalah syahwat, ada yang disebabkan karena masalah syubhat, cara berpikir yang salah. Barakallahu fikum. Fitnah itu terus. Nah, di antara bentuk efek negatif juga bagian daripada yang terakhir ini, hilangnya, sirnanya keamanan dan stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan gara-gara munculnya berbagai fitnah itu adalah tidak dipedulikan lagi harga diri dan kehormatan seorang muslim. Tidak dipedulikan lagi kehormatan dan harga diri seorang mukmin. Kalau dahulu sangat dijaga, di masa-masa sebelum ini sangat dihormati, namun di masa fitnah muncul, semua itu tidak lagi berharga. Baik kehormatan pribadinya atau kehormatan keluarganya, bahkan sampai darahnya dan hartanya. Ini semua adalah beberapa bentuk efek negatif mafsadah dari fitnah. Mulai tadi dari yang pertama yang sudah saya sebutkan. Kalau tadi disebutkan seorang mukmin di pagi hari masih beriman dan ternyata di sore hari dia menjadi kafir. Lebih sederhana gambarannya, di pagi hari dia masih seorang sunni salafi, berada di atas akidah ahli sunnah. Dalam hal keimanannya, dalam hal manhajnya, dalam hal menyikapi Al-Quran, dia seorang yang berakidah-akidah ahli sunnah. Dalam menyikapi Rasul, dalam menyikapi sahabat, dalam menyikapi pemerintahnya, dalam menyikapi dakwah dan yang lainnya. Tiba-tiba di sore hari dia telah menjadi seorang mubtadi', seorang pengusung bid'ah. Karena dahsyatnya fitnah ini tadi. Ini beberapa hal penting yang saya sampaikan pada bagian pertama kajian kita di siang hari ini. Ada waktu bagi antum kurang lebih 10-15 menit. Insyaallah kemudian kita lanjutkan. Bagi yang ingin berwudu silakan berwudu. Bagi yang ingin merapikan catatannya silakan. Bagi yang ingin sholat duha juga silakan. Nah, kita tutup kajian bagian pertama ini. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian yang kedua biidznillah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.